Halo, rekan-rekan dimanapun berada, selamat datang kembali dengan saya dari Badar Motor Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, di sini saya kedatangan Honda Yamaha Mio dengan kendala bensinnya bocor dari bagian keran bensin yang dimana ketika motor ini dikasih bensin dan customer pun mengeluhkan eh, dalam satu malam bensin akan habis. Nah, setelah saya cek dan saya bongkar, ternyata memang benar bahwa di bawah tangki terdapat tempelan yang sudah lama sepertinya. Dan di sini saya lihat kotorannya juga cukup lumayan akibat bensin. Nah, di sini kita buka dulu untuk bagian keran bensin seperti ini. Untuk membran bensinnya kita lepaskan dulu agar bisa kita cek. Nah, di sini kondisinya sudah sangat kotor sekali seperti ini, tebal dan saya rasa kotoran dalam juga pasti banyak. Nah, di sini kita lepaskan dulu untuk bautnya satu persatu seperti ini. Kita buka untuk baut daripada membran bensinnya seperti ini. Setelah kita buka dan pastikan semua terlepas, kita akan lepaskan untuk membran bensinnya. Nah, di sini kita akan coba lepas seperti ini. Nah, benar saja bahwa kotorannya cukup lumayan banyak di sini. Dari customer pun mengeluhkan bahwa motor ini sering mengalami mati-matian dan juga boros bensin. Tentunya di samping itu ketika motor ini diamkan ada bau bensin dari kendaraan sendiri dan sedikit basah di bawah. Nah, setelah saya lihat seperti ini kondisinya cukup lumayan parah dan di sini kita akan coba bersihkan dan kita servis, kita akali sebisa kita. Nah, di sini kita bersihkan dulu untuk bagian lem-lem yang sudah lama menempel, kita kerok seperti ini, bersihkan dulu semua kotorannya. Kita cukup pakai pisau yang sedikit tumpul juga boleh, apapun yang penting kita bisa kerok. Nah, selanjutnya di sini saya akan gunakan cutter untuk membersihkan kerak-kerak ini dan mencari sumber dari kebocoran. Nah, selanjutnya di sini saya coba untuk melubangi titik-titik yang bocor tadi yang sudah kelihatan. Kita kerok di sini, kita bersihkan untuk kotoran-kotorannya dan selanjutnya nanti akan kita solder pakai timah. Eh, ini adalah alternatif menurut saya yang paling simpel selain biasanya pengalaman saya di bawah tukang radiator. Nah, di sini saya akan mencoba membagikan tips bagaimana cara memperbaiki tangki yang bocor dengan cara yang simpel, sederhana, tentunya dengan hasil yang maksimal. Nah, setelah kita bersihkan, kita kerok, kita akan gunakan solderan. Namun sebelumnya kita panaskan solderan ini. Setelah panas, nanti baru kita siap pakai. Nah, sebelumnya kita bersihkan dulu bagian tangki seperti ini. Kita semprot tangkinya untuk menghilangkan debu-debu yang masih ada. Nah, setelah semua dirasa cukup pas atau bersih, kita akan solder. Jangan lupa kita gunakan kawat timah dan solderan yang tentunya watt yang cukup lumayan besar, sekitar 80 watt. Biasanya itu akan berhasil. Kalau di bawah biasanya akan sulit untuk melelehkan daripada timah. Nah, seperti ini. Catatan untuk teman-teman yang bikin melakukan ini, sebenarnya ini pekerjaannya dibilang gampang, sangat gampang, tapi dibilang sulit ya sulit karena butuh kesabaran dan teknik-teknik tertentu sehingga kawat timah ini bisa menempel dengan besi. Mengingat besi yang kita solder itu adalah besi yang sudah lama, tentunya bekas bensin itu akan sulit untuk ditempelkan dengan timah.
Nah, di sini langsung saja kita solder secara perlahan dengan solderan yang cukup besar wattnya. Di sini saya gunakan solderan sekitar 80 watt, sekitar 60 watt sudah cukup. Nah, kita solder, kita ratakan, tutupi lubang-lubang yang kita curigai. Nah, mengingat di sini terdapat bekas tempelan, dan selanjutnya kita solder, kita ratakan untuk bagian tepian. Tepiannya kita ratakan seperti ini, dan ini sebenarnya cukup lumayan memakan waktu karena proses ini sangat menyita karena butuh kesabaran dan teknik. Nah, kita solder secara perlahan tapi pasti dengan kawat timah yang terus kita masukkan. Dan di sini tentunya teman-teman yang ingin mencoba silakan bisa dicoba, tapi perlu diingat teknik ini biasanya mesti dilakukan dengan sedikit pengalaman tentang bagaimana cara menyolder. Nah, jika teman-teman belum terbiasa menyolder, biasanya akan kesulitan di sini. Karena untuk menempelkan dan melelehkan timah yang kita solder di bagian plat besi, biasanya timah itu tidak akan mencair. Nah, seperti ini tidak akan mudah mencair seperti itu. Untuk mencairkan pun cukup lumayan lama, karena di sini saya gunakan solderan yang cukup besar, yang agak besar, sehingga melelehkannya cukup mudah. Nah, seperti ini. Untuk bagian keran atau membran bensin di sini kalau sudah lewat dari dudukannya, kita akan singkirkan dulu, kita rapikan bagian pinggirannya, dan selanjutnya kita akan rapikan untuk bagian dalam yang tadi terlihat banyak lubang. Nah, di sini kita tebalkan. Tentunya untuk bagian lubang atau kebocoran. Nah, kita tebalkan di sini untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini sebenarnya cara ini sangat simpel kalau kita lakukan, tapi sekali lagi saya tekankan simpel kelihatannya, tapi lumayan dalam proses pengerjaannya, karena intinya apapun kerjaan itu semua butuh teknik dan kesabaran tentunya dalam mengerjakan. Nah, jika kita berharap untuk mengerjakan terlalu buru-buru, ini akan susah, karena untuk menempelkan daripada timah dengan besi itu lumayan cukup merepotkan. Nah, mengingat besi dan aluminium dan timah itu berbeda haluan. Nah, di sini setelah saya tempelkan dan sudah rata, saatnya kita akan coba untuk pasang di keran bensinnya. Nah, seperti ini untuk membran bensin kita pasang. Kita coba tes di mana letak kelebihannya, nanti kita akan ratakan. Nah, sebelum itu kita akan bersihkan dulu untuk bagian membran bensinnya seperti ini, agar supaya nanti saat kita coba bisa kita ketahui apakah masih bocor atau bocornya di bagian mana. Itu penting untuk kita analisa kembali. Namun sebelum kita pasang, semua media ini harus kita bersihkan, dan jangan lupa kita semprot untuk bagian luar dan lubang-lubang kita bersihkan dari kotor-kotoran, sehingga saat kita pasang atau customer pun tidak mengalami komplain sebelum kita pasang. Nah, setelah semua dirasa pas, saatnya kita pasang kembali untuk bagian keran bensin seperti ini atau membran bensin. Kita kencangkan. Di sini kita kencangkan ketika ukuran atau tempatnya sudah pas dudukannya.
Nah, setelah semua sudah cukup seperti ini, saatnya kita akan uji coba pada motor itu sendiri. Nah, di sini saya akan bersihkan sedikit kotorannya. Nah, setelah semua pas, di sini saya akan coba tuangkan dulu untuk sedikit bensin sebelum nanti kita isi penuh. Nah, di sini saya coba untuk ngetes tahap awal di bawah, kita tes, kita tahan beberapa detik aja, beberapa menit atau beberapa saat aja. Kalau sudah cukup, kita tes untuk aliran bensinnya juga, apakah alirannya tersumbat atau tidak. Nah, ketika kita tes aliran bensin sudah normal, karena mengingat membran ini sudah dijebol, tidak menggunakan membran aslinya. Di sini saya tes untuk aliran bensin saja dan kita cek kebocorannya. Nah, ketika semua sudah sip, tidak ada kendala atau kebocoran, saatnya kita akan pasang di bodi motor. Nah, di sini kita akan pasang. Untuk pemasangan kita tinggal taruh dulu, kita pasang selangnya. Jangan lupa kunciannya juga kita pasang. Namun di sini saya akan coba sekali lagi untuk mengetes daripada tangki ini apakah sudah siap dipakai atau belum. Nah, di sini kita kencangkan untuk bagian tutup-tutupannya seperti ini. Jangan lupa semua baut kita kencangkan sebelum nantinya kita pasang kembali pada unit kendaraan. Nah, di sini saya akan melakukan pengetesan kembali di bagian tangki tentunya. Setelah ini saya isi bensin, dan ini sudah saya isi bensin dalam kondisi penuh. Kita cek untuk bagian membran bensinnya, apakah dia ada rembesan atau tetesan. Kita tunggu beberapa detik, biasanya bensin dalam 1 menit atau berapa menit saja akan keluar jika terjadi bocor, karena mengingat bensin ini sangat mudah sekali meresap ke celah-celah lubang yang kecil. Nah, ketika semua sudah pas dan tidak ada kebocoran, saatnya kita pasang kembali. Sekian dan terima kasih.